Chapter 387. Di pagi hari kedua, di balai kota kekaisaran, kaisar sedang duduk di kursi naga. Berdiri di dekatnya, berdiri dengan hormat, pejabat sipil dan militer di bawah, berdiri di kedua sisi, sedikit membungkuk. Artikel ini dipimpin oleh Perdana Menteri Zhuge Changfeng, dan Wu dihormati oleh marsekal prajurit dan kuda. Semua orang membungkuk kepada kaisar dan berkata, "Hidup kaisar aku. Jika kamu memiliki buku, kamu tidak memiliki buku untuk mundur," kata petugas dengan suara yang tajam. Mengambil langkah maju dan melirik semua orang yang hadir. Segera setelah suara itu jatuh, Dugu Zantian melambaikan lengan bajunya, berdiri lebih dulu, membungkuk dan berkata, "Ajari Yang Mulia, kasus pembunuhan Tuan Yun Xuanji, pendeta tinggi kekaisaran." Dan veteran itu mencoba yang terbaik untuk menyelidikinya selama lebih dari 10 hari. Masih belum ada petunjuk. Tolong kirim Menteri Kuasi Yang Mulia untuk mengirim lebih banyak personel untuk melakukan penyelidikan yang lebih ketat pada keluarga besar di ibu kota. Kuanzang, kaisar tanpa ekspresi, dan berkata dengan dingin. Dugu Zantian menundukkan kepalanya. Zhuge Changfeng tertawa diam-diam ketika melihatnya. Marsekal tua melakukan yang terbaik, setia kepada kaisar dan melayani negara. Sayangnya, dia begitu jujur sehingga dia tidak menyadari bahwa ini adalah pertarungan rahasia di pengadilan, dan dia masih mengejar masalah itu. Sekalipun kamu berhati-hati dan mengejar ke arah yang salah, bukankah semuanya pada akhirnya? Jenggotnya sedikit bergetar, dan Zhuge Changfeng melangkah maju dan tersenyum ringan. Yang Mulia, veteran itu juga memiliki sesuatu untuk dilakukan. Dalam 10 hari terakhir, gerbang ibu kota kekaisaran telah disegel, dan orang-orang ketakutan, dan keluarga ketakutan. Harap ingat kedamaian rakyat dan keinginan ibu kota kekaisaran untuk dibebaskan. Kasus Pries besar belum terpecahkan, bagaimana bisakah kamu membuka gerbang kota begitu mudah? Perdana Menteri sangat bersemangat. Mungkinkah masalah ini ada hubungannya dengan orang dewasa? Namun, begitu suara Zhuge Changfeng jatuh, Dugu Zantian mencibir dan menatapnya dengan saksama. Kaisar juga menatapnya dengan dingin dan tetap diam, menunggu penjelasannya. Dia menggelengkan kepalanya dengan senyum bodoh. Kulit Zhuge Changfeng acuh tak acuh, dan dia dengan samar berkata, "Meskipun kasus Pries besar itu penting, wajah kekaisaran juga sangat berbeda. Yang Mulia, bahkan jika kamu tidak peduli dengan orang yang hidup dan bekerja dengan damai, kamu harus menjaganya." Gosip tentang negara asing. Petik 2. Seperti yang dia katakan, ekspresi Zhuge Changfeng cemberut, dan dia membungkuk dan mengeluarkan peringatan, mengatakan, "Nikmati Yang Mulia." Kaisar Kunrong tahu bahwa ulang tahun ke-100 Yang Mulia akan datang. Utusan khusus datang untuk memberi selamat. "Mohon izin Yang Mulia." Apa? Begitu pernyataan ini keluar, Kaisar dan Dugu Zantian Kiki berteriak, "Doukrong sebenarnya mengirim utusan khusus?" Jenggotnya sedikit bergetar, dan Zhuge Changfeng mengangguk ringan. "Ya, ini adalah acara diplomatik besar. Jika kamu membiarkan anjing Rong misi datang ke ibu kota kekaisaran, kamu akan melihat gerbang ibu kota kekaisaran. Orang-orang tidak boleh keluar masuk sesuka hati, karena takut akan diejek." Petik 2. Alis tidak bisa membantu tetapi gemetar, dan kaisar menatap wajah Zhuge Changfeng yang sedikit mengejek dengan kebencian yang dalam di hatinya. Zhuge Changfeng ini berada di atas pengadilan, dan dia benar-benar ditargetkan padanya di mana-mana. Perdana Menteri mengangkat masalah ini sebelumnya, tetapi hanya mengangkat masalah pencabutan pembatasan gerbang kota,
menggunakan orang-orang sebagai dalih, tetapi dia tidak setuju. Tetapi saat ini, menggunakan misi Canurong sebagai dalih, jika kamu setuju. Tidakkah kamu memberi semua orang gambar raja bodoh yang hanya peduli pada wajahnya sendiri dan mengabaikan stabilitas rakyat? Tanda tanya. Ambisi serigala seperti itu sangat jelas. Sangat disayangkan Zhuge Changfeng melakukan sesuatu yang tidak jelas, dan Kaisar benar-benar tidak dapat melakukan apapun padanya. Memegang buku peringatan Zhuge Changfeng di tangannya, Kaisar menyipitkan matanya, merenung dengan hati-hati dan ragu-ragu. Melihat ini di Dugu Zantian, dia buru-buru mengepalkan tinjunya dan berkata, "Yang mulia, Inurong selalu memiliki keretakan dengan Tianyuku. Dan telah terus-menerus bergesekan selama bertahun-tahun. Pada saat ini, spesial utusan dikirim karena takut penipuan, terutama sekarang karena ibu kota kekaisaran bercampur. Dan tidak cocok untuk pasukan eksternal untuk masuk. Tolong Yang Mulia dengan tegas menolak permintaan mereka. Jangan biarkan serigala masuk ke dalam rumah." Kata-kata Marsal tua sangat berbeda. Justru karena kedua negara selalu gelisah. Waktu terbaik untuk kebaikan Qin Jin. Petik 2. Perlahan menggelengkan kepalanya. Tetapi Zhuge Changfeng terkekeh dan berkata, "Selain itu, orang-orang datang untuk mengucapkan selamat ulang tahun dengan kebaikan. Tetapi kamu menutupnya. Aku benar-benar kehilangan prestise Tianyu aku, biarkan Dok Rong memandang rendah kami. Ini tentang wajah yang mulia, Yang Mulia Tianyu, bagaimana bisa Marsal tua itu begitu berhati-hati dan kehilangan integritasnya?" Petik 2. Suara Fang Luo, di atas pengadilan. Segera, seorang menteri berjubah merah keluar dari antrian dan membuku untuk mendukung dan berkata, "Kata-kata Perdana Menteri masuk akal, dan Menteri tua setuju." Kaisar memandangnya, alisnya terangkat tanpa sadar. Itu adalah buku di aula tengah. Segera setelah itu, seorang lagi berdiri, membungkuk dan berkata, "Perdana Menteri itu benar, tolong mainkan." Menteri Perang. Dugu bertarung diam-diam di bawah langit, dan janggutnya sedikit bergetar. Kemudian, semua ratusan pejabat di aula pengadilan hampir berlutut di tanah pada saat yang sama, berkata dengan keras, "Para menteri diperbantukan." Kali ini, bahkan Kaisar tidak perhatikan dia menarik napas, dan kulitnya langsung pucat. Bahkan jika dia tahu bahwa kekuatan Zhuge Changfeng ada di tangannya, dia tidak pernah berharap bahwa semua pasukan sipil dan militer akan berdiri di sisinya tanpa gagal. Melihat ini di Dugu Zantian juga penuh keheranan. Aku tidak bisa memikirkan seluruh dunia, di atas istana, dan menteri yang setia bersedia mengikuti Kaisar. Dia adalah satu-satunya, dan sisanya semua menantikan kepala Zhuge Changfeng. Ini adalah kasus komandan militer tanpa akademisi, kekuasaan Kaisar, kecuali beberapa menteri dekat, semuanya telah dikosongkan. Zhuge Changfeng dengan ringan membelai janggutnya, mengangkat kepalanya dengan bangga, menatap Kaisar dan tersenyum, "Yang mulia, ini adalah masalah utama negara. Dan para menteri serta yang lainnya setia kepada monarki. Tolong cepat ambil keputusan." Balas Kaisar Anjing Rong. Perdana Menteri, apa yang kamu lakukan terburu-buru? Kamu sangat mengkhawatirkan Inu Rong. Jika kamu tidak tahu, aku pikir kamu adalah Perdana Menteri di sana. Petik 2. Dengan senyum dingin, jenggot Kaisar tidak bisa berhenti gemetar, mengejek Zhuge Changfeng. Begitu pernyataan ini keluar, orang-orang sipil dan militer dari dinasti Manchu semua terkejut, mereka saling memandang, dan kepala mereka penuh keringat. Apa yang dikatakan Kaisar sangat serius,
tetapi di antara semua kejahatan, pengkhianatan adalah yang paling serius. Meskipun Kaisar tampaknya menjadi lelucon barusan, dia menunjuk langsung ke Zhuge Changfeng. Setelah Perdana Menteri berkhianat, ini adalah kejahatan yang sangat serius. Tidak ada bukti, bahkan Kaisar tidak bisa mengatakan apa-apa, apalagi Perdana Menteri. Dapat dilihat bahwa kemarahan Kaisar sekarang ada di hatinya, dan dia sudah mulai berbicara omong kosong. Zhuge Changfeng mendengar ini, tetapi dia masih tenang dan tenang, tersenyum acuh tak acuh, dan berkata dengan santai, "Yang mulia, tidak ingin bercanda. Menteri tua memegang gaji Tianyu, dan dia ingin untuk berkontribusi pada kekaisaran. Jadi semuanya dilakukan demi masyarakat kekaisaran, harap dipahami." "Hehehe, mengerti," upaya telaten Perdana Menteri. "Tentu saja aku mengerti." Hampir mengertakkan gigi, Kaisar mencibir, dan kemudian dengan keras melemparkan melodrama ke pelayan di sampingnya, berteriak menurut kinerja Perdana Menteri. Korps kuasi anjing memasuki wilayah langit, Kaisar mencabut larangan itu, dan kasus Pries besar sedang menunggu untuk ulang tahunku. Diskusikan lagi. Yang mulia Seng Ming. Para abdi dalam membungkuk dan membungkuk, tetapi Kaisar mencibir pada mereka, mengepalkan tinjunya dengan ganas, dan Dugu Zantian juga kedinginan. "Aku memindai semua orang yang hadir dan mengutuk diam-diam di hatiku. Sekelompok jaksa dan pencuri." Di saat yang sama, di rumah Pries besar, di lantai atas menuju bintang-bintang, kompas emas dengan persegi 10 meter stabil. Ditempatkan di tingkat atas, ia memancarkan cahaya biru tua, dan energi aneh melayang di atasnya, berubah menjadi bintang di langit, berjalan sendiri. Zhuo Fan dan Yun Shuang melihat semua ini, mata mereka seperti obor, dan mata mereka penuh dengan kejutan. Ini adalah prajurit roh tingkat 8 yang diturunkan dari generasi ke generasi oleh keluarga Yun, persekutuan surgawi. Murid Zhuo Fan sedikit memadat, berseru. Dengan perlahan mengangguk, Yun Shuang dengan sungguh-sungguh berkata, "Ya, instrumen surgawi ini terhubung ke langit dan bumi, dan kamu dapat melihat tren umum dunia. Kemarin aku menyaksikan evolusi bintang. Aku hanya tahu bahwa roh naga jahat berkumpul di sini. Tapi itu hanya ide kasar. Hanya melalui instrumen astronomi ini kita dapat melihat momentumnya dan terjerat dengan nasib setiap keluarga." Petik 2. Itu dia. Mengangguk dengan jelas, Zhuo Fan tarik napas dalam-dalam, perhatikan dia dari dekat, dan dengan sungguh-sungguh berkata, "Kalau begitu kamu bisa perhatikan baik-baik di sini, aku akan membantumu." Engah. Yun Shuang menutup mulutnya dengan tawa, dan memberinya pandangan putih. "Ini awalnya adalah tempat keluarga Yun aku. Bagaimana angin bisa mengatakan bahwa kita adalah pencuri? Itulah yang aku katakan. Tetapi sekarang semua orang memiliki telinga dan mata yang bercampur. Biarkan aku membantu kamu menjaganya." Zhuo Fan menggaruk kepalanya dengan canggung, berjalan keluar dan menjaga pintu. Memalingkan kepalanya dan menatapnya dalam-dalam, Yun Shuang sepertinya mengingat apa yang terjadi tadi malam lagi, dan rona merah muncul di pipinya. Bergumam, "Dia buruk juga. Setidaknya itu tidak buruk untuk orang-orang di sekitarmu. Jika tidak, bagaimana orang-orang itu bisa berinisiatif untuk merayakan ulang tahunnya?" Memikirkan ini, dan kemudian berpikir untuk melemparkan lenganku tadi malam, aku hanya mengikutinya. Dia memberinya hadiah ulang tahun, tapi pipinya bahkan lebih memerah. Buru-buru menggelengkan kepalanya untuk menenangkan diri. Pupil Yun Shuang mengembun,
matanya tiba-tiba menjadi gelap, dan dia menatap instrumen surgawi. Tiba-tiba, tetapi melihat bintang-bintang di langit berubah menjadi 4 naga raksasa, bergegas di wilayah Tianyu, menggigit satu sama lain, tetapi Yun Shuang tampak semakin ketakutan. Dan wajahnya memancarkan gelombang ketakutan. Karena dia sudah melihat pemandangan yang sama seperti yang dilihat kakeknya, keempat naga itu saling menaklukkan, dan langit dan bumi hancur. Meskipun pemenang akhir belum jelas, yang pasti dalam beberapa dekade setelah pertempuran ini, Tianyu akan ngeri dan orang-orang tidak akan hidup. Korban berat adalah yang tertinggi di milenium Tianyu. Gelombang fluktuasi tak terlihat dikirim, Tong Tianyi berhenti, dan bintang-bintang di seluruh langit menghilang tanpa jejak. Ketika Zuo Fan melihatnya, dia berlari dengan rasa ingin tahu, sudah berakhir? Namun, ketika dia melihat wajah Yun Shuang, dia terkejut. Pada saat ini, Yun Shuang memiliki 2 garis air mata yang menggantung di wajahnya, dan matanya penuh kesedihan. Suanger, ada apa denganmu? Kamu menangis di angin sambil menonton fenomena langit? Zuo Fan berkedip, tidak tahu mengapa. Tapi Yun Shuang tiba-tiba meraih pergelangan tangannya dan memohon dengan wajah. Stuart Zuo, aku mohon, kamu dapat mengabaikan urusan kakek aku, tetapi tolong hentikan bencana ini. Dan hanya kamu yang dapat mengubah kekayaan nasional Tianyu, sehingga orang-orang di dunia tidak akan dibakar oleh makhluk. Yun Shuang memegang tangan Zuo Fan dengan erat, kedua tangannya merah. Zuo Fan melihat dalam-dalam, dia meliriknya dan sedikit mengangguk, lakukan yang terbaik, tapi apa? Melihat janji Zuo Fan, Yun Shuang tersenyum. Namun, Zuo Fan sangat serius dan berkata, aku memiliki perbedaan yang jelas antara masalah publik dan pribadi, dan aku selalu mengutamakan masalah pribadi. Kamu adalah pribadi aku, dan aku akan membantu kamu memecahkan masalah kamu. Adapun hal-hal lain, aku hanya bisa ini insidental, tetapi aku tidak akan memaksanya. Yun Shuang terkejut, dan dia tidak tahu mengapa. Zuo Fan tersenyum bebas dan berkata dengan acuh tak acuh, ini adalah gaya aku dalam melakukan sesuatu, kamu akan mengerti nanti. Oke, mari kita bicarakan sekarang, apa yang kamu lihat? Mendengar ini, Yun Shuang bereaksi, dan wajahnya langsung menjadi serius. Kali ini naga jahat datang, aku khawatir itu untuk keluarga Luo. Oh, alisnya terangkat. Hati Zuo Fan diangkat tapi itu bingung. Keluarga Luo baru saja bangkit dan memiliki hubungan setengah pusat dengan Dok Rong. Bagaimana itu bisa diarahkan pada keluarga Luo? Chapter 388. Sepertinya dia bisa melihat apa yang dia pikirkan. Yun Shuang juga mengerutkan kening dalam-dalam, dan menghela nafas. Aku hanya melihatnya dari perspektif keberuntungan. Naga jahat datang dengan ganas, tetapi juga memiliki efek meningkatkan keberuntungan. Hanya keberuntungan inilah yang 3 lainnya telah meningkat, tetapi keluarga Luo jauh lebih lemah. Ini adalah yang paling tidak menguntungkan bagi keluarga Luo untuk datang ke Tianyu kali ini. Petik 2. Bagaimana ini bisa terjadi? 3 lainnya telah menguat. Petik 2. Alisnya berkerut dalam. Zuo Fan mondar-mandir, berpikir dengan hati-hati, tetapi dia tidak bisa membayangkan itu keluar. Seharusnya tidak. Bahkan jika 2 kekuatan lainnya akan meningkat, ini bisa dimaafkan, tetapi kekuatan Panlong. Naga jahat ini jelas ditujukan pada Panlong. Bagaimana bisa ditekan ke keluarga Luo? Tanda tanya. Aneh sekali. Yun Shuang sedikit mengangguk ketika mendengarnya. Menurut akal sehat,
lawan pertama Inurong adalah keluarga kekaisaran yang mewakili ortodoksi Tianyu, kekuatan Panlong. Tapi dari sudut pandang langit, sama sekali tidak demikian. Apa yang terjadi? Aku juga tidak mengerti. Yun Suang menghela nafas tanpa sadar. Matanya sedikit bingung, tetapi mata Zuo Fan berkedip, dan aku tidak tahu apa yang dia pikirkan. Yun Xuanji berkata dalam numerologi. Ada kematian dan kehidupan. Hanya saja orang membuat keputusan yang berbeda dan melangkah ke ambang yang berbeda. Menurut kata-kata astronomi kamu, tampaknya ketiganya benar-benar dibuat beberapa pengaturan untuk membuat ini naga jahat bergegas ke keluarga Luo aku. Tapi, apa alasan yang dapat membuat anjing bermartabat Rongguo menargetkan keluarga kecil aku? Petik 2. Zuo Fan mengerutkan kening dan merenung dengan hati-hati. Setelah beberapa saat, aku bertanya, keberuntungan keluarga Luo aku, apa yang akan terjadi di masa depan? Aku tidak tahu. Perlahan menggelengkan kepalanya, Yun Xuang mengangkat bahu tanpa daya. Semua yang ada di keluarga Luo didominasi oleh kamu. Dan kamu tidak berada di bawah kendali takdir. Jadi aku hanya bisa melihat tren kekayaan keluarga Luo saat ini dan baru-baru ini. Tetapi aku tidak akan pernah melihat apa yang akan terjadi di masa depan. Petik 2. Tanpa daya menopang dahinya, Zuo Fan menghela nafas. Yang disebut mengetahui diri sendiri dan musuh dapat memenangkan semua pertempuran. Sekarang Zuo Fan tahu bahwa lawan akan menjadi lebih kuat di masa depan. Tetapi nasibnya sendiri tidak diketahui, dan dia tidak tahu bagaimana menyesuaikan dan menyebarkan. Tampaknya melompat keluar dari takdir belum tentu merupakan hal yang baik. Mengambil napas dalam-dalam, Zuo Fan mengerutkan kening. Saat ini, yang terpenting adalah mengetahui rencana penyebaran ketiga perusahaan tersebut terlebih dahulu. Lagi pula, jika fenomena langit yang tidak normal seperti itu dapat muncul, pasti ada konspirasi besar yang terjadi di dalamnya. Jika kamu tidak segera memecahkannya, aku khawatir seseorang akan benar-benar masuk ke dalamnya. Ketika dia memikirkan hal ini, Zuo Fan merasa berat di hatinya. Ketika dia menoleh untuk melihat ke arah Yun Xuang, tapi dia tersenyum dan berkata, "Oke, mari kita kembali. Untungnya kali ini ada kamu, kalau tidak aku khawatir akan sulit untuk menemukan ini aneh." Di mana? Aku juga untuk kakek dan dunia. Wan Er sambil tersenyum, Yun Xuang dan Zuo Fan mengangguk. Lalu meninggalkan rumah Pries besar keluarga Yun bersama-sama dan berjalan kembali ke keluarga Luo. Itu hanya di loteng 1 kilometer jauhnya, dan dua bayangan gelap menyaksikan keduanya secara bertahap pergi, tetapi mereka tertekan untuk sementara waktu. Tim hantu kami tidak pernah begitu berguna untuk memantau orang. Bayangan gelap mendengus dingin, dan berkata dengan ketidakpuasan, "Jauh sekali, tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar. Apakah ada kentut? Oke. Siapa yang menyuruh kita untuk memantau Zuo Fan? Anak ini sangat aneh. Bahkan komandannya terluka parah olehnya. Jika dia mendekat, aku khawatir dia akan mudah terlihat. Di waktu itu, kita mungkin belum terlambat untuk lari." Bayangan hitam lain juga menghela nafas tak berdaya. Ayo pergi. Pergi ke rumah pengorbanan untuk melihat apa yang mereka lakukan dan petunjuk apa yang mereka tinggalkan. Hah? Tim hantu kita yang bermartabat akan menjadi pria compang camping di belakang rumah. Bayangan gelap itu tidak bisa menahan perasaan tidak puas. Tetapi dia dengan enggan berubah menjadi asap hitam dengan orang lain untuk dikorbankan. Rumah itu hanyut. Zuo Fan, sambil memikirkan perubahan situasi, bertemu dengan beberapa sekutu, menanyakan pergerakan setiap rumah,
dan sesekali datang untuk memuja rumah tersebut. Dengan Yun Shuang untuk melihat perubahan di langit, mata-mata tim hantu terus memantau dari kejauhan, dan kentut tidak menemukannya. Yang membuat Zuo Fan sedikit aneh adalah setiap kali seseorang di Menara Huayu bertanya tentang situasi Chu Qingcheng saat ini, semua orang ragu dan sepertinya ada sesuatu yang disembunyikan. Mengenai migrasi keluarga Yun, Kaisar mengetahuinya karena suatu alasan, tetapi Zuo Fan hanya berusaha menghindarinya karena keselamatannya. Bagaimanapun, Zuo Fan secara teoritis adalah teman dekat Yun Xuanji. Dia sudah mati, tidak terlalu banyak untuk membantunya merawat rakyatnya. Selain itu, dia juga pelayan terbaik di dunia yang dianugerahkan oleh keluarga kekaisaran. Kemanapun dia pergi, itu seperti kunjungan aku. Kalau tidak, dia tidak akan bisa memindahkan keluarga Yun dengan mudah. Ketika aku memikirkan ini, Kaisar hanya bisa bodoh memakan Coptis Chinensis, dan ada kesulitan untuk mengatakannya. Jika dia tidak ingin mempromosikan Zuo Fan sejak awal, dia tidak akan membiarkannya mengambil keuntungan dari celah ini. Selama periode ini, utusan khusus Inu Rong akan mengunjungi ibu kota kekaisaran secara langsung untuk merayakan ulang tahun kaisar, dan kota itu penuh dengan masalah. Ini hanya mengkonfirmasi apa yang ditunjukkan langit, yang membuat hati Zuo Fan tegang. Akankah kedatangan Dok Rong menjadi kekuatan keempat untuk menekan keluarga Luo, seperti yang ditunjukkan oleh fenomena langit? Matanya sedikit menyipit, dan Zuo Fan buru-buru mengirimkan slip giok untuk memberitahu Li Jingtian dan yang lainnya. Mereka sekarang membutuhkan kekuatan yang luar biasa. 3 bulan kemudian, seluruh ibu kota kekaisaran mendidih. Karena di luar gerbang kota, ada tim perkasa yang terdiri dari ribuan kavaleri elit. Dan tunggangan mereka bukanlah kuda perang, melainkan binatang roh. Tunggangan ribuan orang semuanya adalah binatang roh 3 tingkat, dan beberapa orang yang dipimpin oleh mereka memiliki binatang roh 5 tingkat, yang benar-benar luar biasa. Tapi ini adalah misi khusus Anjing Rong, ini dia. Zuo Fan Zufan, ada kesenangan untuk ditonton, segera keluar. Pagi-pagi sekali, seorang pemuda yang tampak seperti seorang sarjana bergegas ke rumah Luo. Ketika Zuo Fan dan Luo Yunxiang keluar untuk melihat, mereka terdiam beberapa saat. Orang ini bukan orang lain, tetapi Putri Yongning yang menyelinap keluar lagi dengan menyamar sebagai seorang pria. Sejak sang putri berkenalan dengan keluarga Luo, dia benar-benar berlari ke sini dalam 2 hari. Sejak awal, dia menggunakan Luo Yunxiang sebagai alasan untuk menemukan saudara perempuannya, tetapi kemudian menjadi kurang ajar dan menemukan Zuo Fan. Melihat bahwa dia adalah seorang putri, Zuo Fan hanya bisa menghadapinya sesuka hati. Putri, trik apa yang ingin kamu mainkan? Aku tidak punya waktu untuk menemanimu, biarkan Yun Hai dan Nona pergi bersamamu. Zuo Fan mengangkat bahu, tidak berkomitmen. Tanpa sadar menggetarkan hidung Kiong yang cantik, Putri Yongning mendengus dan mengangkat kepalanya yang arogan. Ini adalah kesempatan langka dalam 1 abad. Putri ini cukup baik untuk mengundang kamu untuk bergabung dengan kami. Pergi menonton kesenangannya, Don. Aku tidak tahu orang-orang baik. Menonton kesenangan. Kamu ingin bergabung dalam kesenangan? Zuo Fan melengkungkan bibirnya dengan jijik, dan berbalik dan pergi. Putri Yongning melihatnya, tetapi dia sedang terburu-buru, dan buru-buru berkata, utusan khusus Dok Rong ada di sini, dan kita akan segera memasuki kota. Ini adalah suasana yang langka dan eksotis. Jika kamu rindu desa ini, tidak akan ada toko. Sekarang, apa, Anjing Rong? Alisnya sedikit berkedip,
dan Zuo Fan segera mandek, dan segera berbalik dan berjalan keluar. Dockrong benar-benar ada di sini, dia ingin melihat seberapa besar pertempuran kekuatan baru ini, dan ancaman macam apa yang akan ditimbulkannya kepada mereka. Melihat sang putri, dia juga buru-buru mengikuti. Oh, tunggu aku. Luo Yunchang sedikit terpana, dan sepertinya menyadari bahwa itu tampaknya sangat penting, jadi buru-buru menelepon Luo Yunhai untuk mengikuti. Jadi hampir semua orang menunggu dan berjalan keluar dari istana. Namun ketika mereka sampai di jalan, tiba-tiba mereka berhenti. Saat itu jalanan sudah penuh dengan orang. Bisa dibilang ramai, dan ramai. Melihat sekeliling, tidak ada yang bisa dilihat kecuali kepala manusia. Tampaknya bahkan orang-orang di ibu kota kekaisaran ingin memiliki pengalaman yang baik dalam suasana eksotis ini. Jadi mereka semua di sini untuk bergabung dalam kesenangan. Saudara Zuo, ini. Tiba-tiba, ada teriakan keras, dan Zuo Fan menoleh untuk melihat. Tetapi dia melihat sebuah bangunan kecil berlantai 2 di lantai atas. Long Xingyun tersenyum dan melambai padanya. Ada banyak murid muda seperti Xie Tianxiang. Tetapi mereka semua adalah milik mereka sendiri. Mengangguk sedikit, Zuo Fan membawa semua orang ke restoran dan ke lantai 2 tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pada titik ini, dia menemukan bahwa generasi muda dari keluarga asli semuanya berkumpul di sini. Tidak hanya sekutu Jianhou Mansion dan Pavilion Qianlong, tetapi juga lawan seperti Istana Yaowang dan Lembah Netherworld semuanya ada di sini. Hanya saja semua orang menonton kegembiraan, jadi mereka mencoba yang terbaik untuk menahan diri dan menghindari konflik. Terutama ketika aku melihat Zuo Fan datang, aku bahkan tidak berani melihat ke sini. Zuo Fan, binatang buas ini murung, siapa yang tahu alasan apa yang akan dia temukan untuk membuat mereka marah? Bahkan para murid seperti sesepuh mereka sendiri tidak berani memprovokasi, bahkan kurang berani memprovokasi mereka. Melihat situasi ini, semua orang di Long Xingyun tertawa terbahak-bahak tanpa menyadarinya. Pria ini benar-benar pria busuk. Pasti sakit kepala sebagai lawan, tetapi sebagai teman, itu terlalu dapat diandalkan. Saudara Zuo, hari ini seluruh lantai ini ditutupi oleh murid-murid keluarga. Hanya untuk lebih jelas lihat anjing dan tamunya. Long Xingyun membawa Zuo Fan dan rombongannya ke tempat duduk sambil tersenyum. Wajah Xie Tianxiang tegas, dan pedang di tangannya masih terkepal. Aku hanya tidak tahu berapa banyak tuan di sana. Oh, Wu Qi. Zuo Fan dan Long Xingyun saling memandang, dan keduanya tersenyum tak berdaya. Setelah 100 pemikiran, emosi Xie Tianxiang tetap sama. Pada saat ini, Brigade Dockrong belum memasuki kota. Zuo Fan melirik ke samping dari sudut matanya, tetapi melihat sesosok menghindar, menatapnya, tetapi dia tidak berdaya, berteriak, Yan Fu. Kemarilah. Menyaksikan kegembiraan, maukah kamu memanggilku? Petik 2. Yan Fu, yang hendak bersembunyi di lantai bawah, mau tidak mau terkejut. Tetapi dia tersenyum cerah, menggaruk bibirnya. Kepala dan mendatanginya, dengan malu-malu berkata, pelayan Zuo, aku sesekali lewat. Namun, sebelum dia baru saja menyelesaikan kata-katanya, peluit yang lebih akrab bergema di telinga semua orang, Yan Fu, tuan dan paman aku ada di sini. Jadi tolong siapkan tempat duduk kamu segera. Petik 2. Xiao Dandan datang dengan pembawa acara biru dan putih dan peoni. Tetapi kebetulan melihat mata aneh Zuo Fan, dan dia menyadari bahwa pipinya memerah dan dia menundukkan kepalanya karena malu. Kakak Zuo, memang benar mereka sudah lama berkumpul.
Hanya saja kamu telah disibukkan dengan tugas resmi dan kamu tidak mengetahuinya. Long Xingyun mengambil kesempatan untuk memberikan laporan kecil dan tersenyum jahat. Zuo Fan mengangkat alisnya dan menatap keduanya dengan tercengang. Kamu. Yan Fu ketakutan ketika dia berada di kapal, dan dia tidak berani mengatakan apa-apa. Siapa yang tidak tahu, Xiao Dandan tergila-gila pada Zuo Fan sebelumnya. Meskipun Zuo Fan mengabaikannya, dia diam-diam mencongkel kaki pengurus rumah Zuo Da. Dengan sifat masa lalunya, nasibnya bisa dibayangkan. Poster peoni juga sepertinya melihat ketakutan mereka berdua. Jadi alis Feng berdiri, dan dia mengutuk, "Mengapa, Zuo Fan, tidakkah kamu menginginkan dandanku? Apakah kamu ingin mengikat dia untuk seumur hidup? Mendominasi?" Perlahan melambaikan tangannya, Zuo Fan tidak berbicara, tetapi dua mata diam-diam berpatroli di depan mereka berdua, dan mereka ketakutan setelah melihat mereka untuk sementara waktu. Tatapan yang mencengangkan, dia tertawa dan menepuk bahu Yan Fu dengan galak dan berkata, "Hahaha, kerja bagus." Tawa ceria seperti membuang bagasi besar. Senang sekali. Semua yang hadir mendengarnya, semua pipi berkedut, dan garis hitam menggantung lurus ke bawah. Chapter 389. Yan Fu tidak menyadari napasnya mandek, dan hatinya campur aduk. Awalnya, Zuo Fan tidak menyalahkannya, dia seharusnya senang. Tetapi mendengarkan ini berarti, mengapa begitu salah, seolah-olah dia memungut sampah yang tidak diinginkan orang lain. Apakah dia seorang pemilih? Xiao Dandan juga penuh dengan kepahitan ketika dia mendengarnya, dan merasa sedikit kecewa di hatinya yang berapi-api. Zuo Fan seperti ini, yang tidak diragukan lagi menunjukkan kepada semua orang bahwa Xiao Dandan tidak pernah masuk ke dalam hati Zuo Fan, dan Zuo Fan tidak pernah menganggapnya serius. Paling-paling itu adalah beban. Melihat mata muridnya yang kesepian, amarah penjaga poster peoni langsung keluar, dan dia mengutuk, "Hei, Zuo Fan, apa maksudmu? Apakah kamu memperlakukan dandanku? Apakah tidak ada nostalgia di semua? Apakah itu terlalu kejam dan tidak adil kan?" Tapi ketika ini dikatakan, semua orang memandangnya serempak, dengan ekspresi terdiam. Selanjutnya, aku hanya bisa menghela nafas dan menggelengkan kepala. Hati wanita itu, jarum di dasar laut, sangat sulit ditebak. Tuan rumah King Hua sedikit malu. Dia dengan lembut mengenakan pakaian tuan rumah peoni, dan berbisik ke dalam, orang-orang tertarik pada dandan. Jika mereka menolak untuk melepaskan, kamu mengutuk, mereka telah tidak tertarik pada dandan. Tidak peduli, kamu memarahi. Bagaimana kamu membuat orang melakukan sesuatu? Mungkinkah kamu puas jika kamu membiarkan mereka memperjuangkan kecantikan dan melawan kamu sampai mati? Ini. Poster peoni mau tidak mau mandek, tapi tidak bisa berkata-kata. Dua orang berduel, apakah Yan Fu dan Zuo Fan berada di level yang sama? Jika kamu benar-benar ingin bertarung, siapa yang bisa melawan anak itu? Dia hanya merasa bahwa jawaban tanpa henti Zuo Fan terlalu menyakitkan bagi murid-muridnya. Bagaimanapun, muridnya telah menunggunya selama lebih dari 7 tahun dengan sepenuh hati. Jika bukan karena insiden King Cheng, mungkin. Oh, baguslah. Dengan menghela napas panjang, pembawa acara Mudan tampaknya sudah mengetahuinya. Dia menepuk bahu Xiao Dandan, menghiburnya. Dan kemudian memanggil Yan Fu ke sisinya untuk memberikan bimbingan. Yan Fu melirik pelayan Zuo dan bertanya apa maksudnya. Zuo Fan melambaikan tangannya dan mendesak, "Pergilah, ibu mertua memanggilmu di masa depan, dengarkan baik-baik sidang." Petik 2. Diam.
Poster Peony meraung dan menatap Zuo Fan dengan tajam. Zuo Fan tidak berkomentar, seperti orang yang baik-baik saja, berbalik dan melihat ke jalan di bawah, tetapi dia bahagia di hatinya. Dalam pikirannya, Xiao Dandan adalah seorang nimpo, dan pengikut yang mengikutinya. Sekarang seseorang mengambil alih, dan yang terbaik adalah menyingkirkannya. Putri Yongning menyaksikan semuanya di sela-sela, dan setelah bertanya kepada Luo Yunxiang tentang sebab dan akibat, dia merasa lega. Sorot mata Zuo Fan juga menjadi sangat serius. Sepertinya cukup sulit bagi menantu penyu emas ini untuk menutup telepon. Mengaum. Tiba-tiba, raungan keras terdengar, dan gerbang kota kekaisaran besar terbuka dengan gemuruh, dan kemudian melihat binatang buas dengan gigi dan cakar, melangkah dengan langkah rapi. Perlahan berjalan ke kota. Orang-orang di kota melihatnya, dan mereka merasa semakin mendidih. Lagi pula, beberapa dari mereka mungkin bahkan belum pernah melihat binatang roh, apalagi binatang roh 5 tingkat ini. Lantai yang awalnya berisik tiba-tiba menjadi tenang. Zuo Fan dan yang lainnya mengembunkan mata mereka dan melihat ke depan. Tapi aku melihat 5 pria dan 1 wanita memimpin. Semuanya adalah binatang roh tingkat 5, agung dan agung. Momentum yang kuat membuat semua orang di sekitarnya jatuh ke belakang. Mereka tidak berani melihat secara langsung. Sebaliknya, orang-orang di kejauhan dapat dengan jelas melihat penampilan alien yang sedikit berbeda dari Tianyu. Terutama wanita itu luar biasa, ada temperamen jahat yang berbeda dari wanita Tianyu, yang membuat banyak pria merasa bingung dan iler. Menggerutu. Setelah menelan seteguk air liur, Long Xingyun menyipitkan matanya, menggelengkan kepalanya dan menggelengkan kepalanya. Seorang wanita cantik, seorang pria. Cabul. Para wanita di sebelah mereka memutar mata mereka bersama-sama dan memelototinya. Aku mendengar bahwa anjing itu terkenal karena mengendalikan binatang buas. Aku benar-benar ingin melihat seberapa kuat persatuan manusia dan binatang. Dengan suara, pedang Xie Tianxiang di gagangnya pedang ada cahaya pedang yang menakutkan berkedip, dan niat pertempuran melonjak di matanya. Semua orang meliriknya dan menggelengkan kepala tanpa daya. Wuci. Long Xingyun buru-buru membujuk. Hei, ini adalah pertukaran antara kedua negara, jadi kamu tidak bisa membuat keributan besar. Terutama, kamu tidak bisa menyerang kecantikan itu. Hei, Zuo Fan tidak mendengarkan omong kosong mereka, tetapi hanya menatap tim orang dengan cermat dan berpikir sendiri. Orang yang dikepalai, 3 alam mendalam, 3 alam penerangan ilahi, dan 1000 cavaliers, semuanya milik alam penempaan tulang. Selain 1000 binatang roh tingkat 3 dan 6 binatang roh tingkat 5, barisan seperti itu, dapatkah itu benar-benar mengancam keluarga Luo? Matanya sedikit menyipit, dan Zuo Fan menghela nafas, tetapi dia tidak tahu mengapa. Zuo Fan, apa yang kamu lihat? Sang putri menggelengkan kepalanya dan menghela nafas ketika dia melihatnya. Setelah beberapa saat, dia tampak serius dan menjadi tertarik, dan bertanya. Terlihat aneh. Kelopak matanya sedikit bergetar, dan Zuo Fan berkata dengan lemah. Mendengar ini, sang putri semakin bingung. Aneh? Apa yang aneh? Hah? Karena aneh, tentu tidak akan mudah dilihat. Aku adalah aku jika kamu tahu apa yang salah. Kamu tidak perlu melihatnya, idiot. Dengan enggan memutar matanya, Zuo Fan bersenandung pelan. Ketika sang putri mendengarnya, pipinya memerah. Dia menatapnya dengan ganas, dan mulutnya sangat marah. Mengaum. Tiba-tiba, raungan keras bergema di langit, dan seluruh brigade misi Inu Rong berhenti.
Zuo Fan dan yang lainnya melihat ke depan. Tetapi mereka melihat posisi pertama, di bawah kursi seorang pria kekar, makhluk roh 5 tingkat menggelengkan kepalanya dan melambaikan ekornya. Mengaum lagi dan lagi. Dan di depannya, ada seorang anak yang baru berusia 5 atau 6 tahun, menangis dan duduk di tanah. Dalam waktu singkat, seorang lelaki tua berambut abu-abu tiba-tiba bergegas keluar dari kerumunan. Buru-buru menjemput anak itu, mengangguk dan membungkuk kepada semua orang, "Maaf, aku minta maaf." Anak itu tidak masuk akal, dan menabrak semua orang. Ini orang tua itu. "Tahan dia. Tidak masalah, Pak Tua." Satu-satunya wanita dalam misi itu tersenyum acuh tak acuh dan melambaikan tangannya. Tapi dia tidak menyelesaikan kata-katanya, tetapi pria besar itu menyeringai, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Apakah orang-orang Tianyu begitu tidak sopan? Lao Su adalah jenderal anjing negara Rong. Kamu, seekor semut, berani menghadapi ini." Jenderal tidak menghormati anjing kita. "Jika kedua negara berperang, bisakah kamu membayarnya?" Potong. Berpura-pura, jika kedua negara begitu mudah berperang, jika kedua negara begitu mudah untuk bertarung. Pertarungan sialan itu akan menjadi tunggu sampai saat ini. Zuo Fan melengkungkan bibirnya dengan jijik, dan bersenandung dengan dingin. Sang putri menutupi bibirnya dan menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Anggota keluarga lainnya juga sedikit mengangguk dan menatap pria kekar itu dengan jijik. Retorikanya hanya untuk menipu orang miskin dan rakyat jelata. Keluarga dengan pengalaman luar biasa seperti mereka tidak akan pernah percaya omong kosongnya. Namun, lelaki tua itu hanyalah warga biasa. Mendengar apa yang terjadi hari ini mungkin menyebabkan konfrontasi antara kedua negara. Dia tidak bisa tidak membuat kakinya lemah ketakutan. Jika ini benar, maka dia adalah orang berdosa selama berabad-abad yang menyebabkan kehidupan yang membawa malapetaka. Jadi, tanpa mengatakan apa-apa, pria itu buru-buru berlutut ke tanah. "Memohon, tuanku pemaaf, semua kesalahan ada pada pria itu, jangan membesar-besarkan." Itu pria besar itu tidak bisa menahan tawa jahat, dengan penghinaan di matanya. Tetapi wanita itu sedikit mengernyit, memelototinya, dan memarahi, "Jalahan, berhenti membuat masalah." "Hei, titik." Nona muda dapat yakin, hanya mengambil beberapa Tianyu Xiaoyi untuk bersenang-senang, itu tidak akan mempengaruhi situasi secara keseluruhan. Secara acak melambaikan tangannya, lelaki besar itu memandang lelaki tua itu lagi. "Tidak apa-apa, membiarkanku tidak menyusahkan Tianyu. Aku orang dewasa yang memiliki banyak masalah. Tetapi kuda di bawah Lao Su memiliki kekhasan. Artinya, segala sesuatu yang mengenainya harus ditelan olehnya. Jika tidak ia akan terus marah dan secara tidak langsung mempengaruhi Lao Su." "Kamu bilang, apa yang harus aku lakukan?" Ketika komentar ini keluar, lelaki tua itu terkejut. Apa yang dia maksud adalah memberi makan cucunya kepada binatang rohnya? Selain itu, kamu harus setuju untuk memberi makan diri sendiri. Bagaimana ini bisa membuatnya sukses? Wanita itu sepertinya tidak tahan lagi, dan berkata dengan marah, "Jalahan, biarkan saja. Jangan pergi terlalu jauh." Hei, Nona, mainkan saja, mainkan. Itu bukan masalah besar." Pria besar itu tersenyum tanpa komitmen. Sepasang murid jahat, masih menatap lelaki tua di bawah tanpa berkedip. Untuk melihat bagaimana dia memberi makan cucunya sendiri ke dalam mulut binatang rohnya. Binatang roh itu juga membuka giginya dan menari cakarnya, menjilat bibirnya yang merah, dan matanya penuh darah. "Hah? Ini benar-benar tidak masuk akal.
Aku pergi ke tempat kami di Tianyu untuk menjadi sombong dan mendominasi, dan itu terlalu menipu. Dengan sentuhan, dia menepuk meja, mata Xie Tianxiang api, pedang panjang akan segera terhunus. Tapi Long Xingyun dengan penuh semangat membujuk, terima kasih saudara, mereka datang dengan undangan, dan bahkan pengadilan tidak muncul. Ada apa dengan kami yang maju? Jangan membuat masalah. Hei, keluarga kekaisaran yang bermartabat juga takut menyebabkan masalah? Setelah mendengar ini, sang putri tidak bisa menahan senyum. Aku biasanya tidak melihat kamu dalam masalah, jadi aku tidak berani membuat masalah sekarang. Pengecut. Zuo Fan, ajari mereka dengan putri ini. Aku ingin pergi, aku tidak repot-repot pergi. Zuo Fan melambaikan tangannya perlahan, dan berkata tanpa komitmen, kamu juga mengatakannya, seperti biasa. Untuk hal-hal semacam ini, 7 sekolah kekaisaran telah melakukan banyak hal. Dapatkah itu dikelola? Ngomong-ngomong, Xiao Dandan, bukankah kamu penuh dengan kejahatan di masa lalu? Aku, Xiao Dandan tidak merasakan pipinya. Yi Hong menundukkan kepalanya karena malu, dan bergumam, aku sangat marah dan bingung saat itu, mengapa aku membawa ini, bangun lagi? Dan Yanfu, kamu bukan apa-apa bagus. Zuo Fan melirik Yanfu dan berkata dengan lemah. Yanfu sangat tenang dan mengangguk dengan jelas, ya, aku dulu pergi keluar dengan Tuan, dan itu memang sombong beberapa kali. Tapi sejak aku masuk keluarga Luo dan aturan keluarga ketat, tidak banyak kesempatan. Bagus, aku akan mengajakmu berpura-pura dipaksa lain hari. Dengan sekejap, Zuo Fangsai tersenyum dan berkata, lihat, putri, jangan lihat bagaimana biasanya kita melakukan glorious, keluarga kekaisaran apa yang penuh dengan orang jahat di tulangnya. Tidak berbeda dengan yang di bawah. Kamu membiarkan kami sekelompok orang jahat mengurus nostalgia orang jahat lainnya, menurut kamu terlalu banyak? Sang putri merasa stagnan. Memerah karena marah, dan berkata dengan marah, kamu tidak pergi, aku akan pergi. Namun, begitu suaranya jatuh, lelaki tua di bawah ini juga memeluk cucunya yang menangis dan ragu-ragu. Sambil menahan siksaan, sebuah suara lembut minum dengan dingin, tetapi tiba-tiba bergema di telinga semua orang. Setiap orang adalah tamu terhormat, tetapi tamu adalah tamu. Apakah ada alasan untuk menentang tamu? Sebuah bayangan indah lewat, Yun Suang tiba-tiba berdiri di depan kakek dan cucu, memelototinya. Zuo Fan terkejut ketika melihatnya, tetapi dia menghela nafas tanpa daya. Dia bisa mengabaikan nostalgia orang lain, tetapi itu masalah lain. Apakah itu miliknya? Cahaya cemerlang melintas di matanya, dan senyum menyeringai melintasi sudut mulut Zuo Fan. Ambil kesempatan untuk mencoba kedalaman anjing. Chapter 390. Ini Suanger. Mata Putri Yongning berbinar dan dia berseru. Ketika orang lain melihatnya, pupil mereka mengembun dan saling memandang. Mereka tidak menyangka bahwa saat ini, Scientist of the Empire benar-benar akan habis. Untuk sesaat, anak-anak dari semua keluarga di restoran tampak bersemangat untuk mencoba. Semua orang tahu bahwa sejak kematian Priest besar, Santo Kekaisaran telah menjadi harta karun di mata semua orang dan keberadaan yang tak tergantikan. Untuk melindungi keselamatannya, bahkan jika dia menjalankan misi Inurong, itu bukan masalah besar. Tetapi pada titik ini, orang-orang di Dokrong tidak tahu. Calahan, yang mengendarai binatang roh tingkat 5, tersenyum menghina, dan berkata dengan menghina, gadis kecil, apakah kamu ingin mati? Tanda tanya.
Bahkan urusan nostalgia misi Canurong kami, apakah kaisar kamu mengajari kamu cara memperlakukan tamu? Karena kamu tahu kamu adalah tamu, maka kamu harus melakukan apapun yang kamu inginkan. Ini bukan tamu yang lancang. Yun Suang berkata dengan dingin tanpa rasa takut. Jalahan memelototinya dengan ganas, tetapi dia menunjukkan senyum menyeringai. Hahaha. Ini sepasang gigi yang bagus, bahkan jika kamu seorang tamu. Kamu harus melihat apakah tuan rumah memiliki kemampuan ini. Hari ini aku akan mengambil kakek dan cucu ini sebagai pengorbanan gigi untuk perjalanan ini. Melihat Tuan Tianyu, bagaimana aku bisa menanggungnya? Petik 2. Sebuah tawa liar, dan kemudian Jalahan akan mengambilnya. Kepala dari binatang buas itu, dalam raungan yang mengguncang langit, mulut berdarah binatang buas itu bergegas menuju kakek dan cucunya. Jangan. Para murid tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecil. Yun Suang buru-buru terbang di depannya dan memukul kepala binatang roh itu dengan telapak tangan. Namun, Jalahan bahkan tidak mempedulikannya sama sekali, dan lengkungan aneh tergambar di sudut mulutnya, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba terlepas. Bang! Seolah menabrak dinding yang tak terlihat, Yun Suang langsung meledak, dan ketika dia jatuh ke tanah, dia mundur beberapa langkah berturut-turut. Hahaha, seorang gadis kecil di Provon Sky Realm, yang berani mengurus campur tangan semacam ini. Aku benar-benar tidak tahu siapa yang memberimu keberanian. Jalahan tertawa liar, matanya penuh pelecehan, warna. Yun Suang sedang terburu-buru melihat kakek dan cucunya akan dimakamkan di gigi taring binatang roh. Hatinya seperti api, dan matanya penuh air mata. Aku meratapi hidupku dan sangat menderita. Kedua mata itu juga tertutup, dan mereka sepertinya tahu bahwa mereka tidak bisa lepas dari bencana terbang, jadi mereka hanya bisa menggertakkan giginya. Gigi dan menerima kecelakaan bencana telah datang. Wanita anjing Rong terkejut, dan buru-buru berteriak, Jalahan, berhenti membuat masalah, hentikan. Tapi, itu sudah terlambat, dan Jalahan sepertinya tidak punya niat sama sekali mendengar arti perintah wanita itu. Dia sudah terjerumus ke dalam kegilaan tirani, dan matanya penuh darah. Kerumunan di sekitar penonton menghela nafas tak berdaya dan menggelengkan kepala dengan frustrasi. Seorang warga sipil dalam sekejap berlari ke misi Inurong. Itu ditakdirkan untuk tidak ada akhirnya. Apalagi ini soal hubungan kedua negara, berapa banyak orang yang rela keluar untuk mengurus usil ini? Meskipun orang suci itu satu, sangat disayangkan dia tidak berdaya. Jadi, di mata semua orang menggelengkan kepala dan mendesah, gigi roh yang tajam dan ganas binatang sudah mendekati kakek dan cucu di depannya. Dengan aura yang kuat itu, keduanya tidak bisa menahan napas. Kepulan, tiba-tiba, ada suara teredam, dan aura kekerasan tiba-tiba menghilang. Tubuh depan binatang roh juga membeku di tempat, hanya bau busuk yang tersisa di udara untuk waktu yang lama. Murid-murid tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecil, dan Jalahan menatap orang di depannya, memperlihatkan wajah ngeri. Kerumunan di sekitar penonton juga berseru, dan warna harapan muncul di wajah mereka. Apakah dia? Kedua kakek dan cucu itu masih belum diketahui, jadi mereka hanya diam menunggu untuk kedatangan kematian tapi merasa bahwa binatang buas itu sudah terlambat. Dia membuka matanya dengan hati-hati. Tetapi tertegun. Pada saat ini, tubuh besar dari binatang buas itu dengan mudah diblokir oleh lengan kanan yang bersinar merah,
dan berdiri di depan mereka adalah seorang pria dengan rambut putih mengambang. Orang ini, mereka tidak tahu apa-apa. Sejak Perang Dunia Pertama di luar kota kekaisaran, aku khawatir tidak ada seorang pun di ibu kota Tianyu yang tidak tahu. Yang paling binatang buas yang tidak beralasan di Tianyu, Zuo Fan, di sana muncul. Bagaimana mungkin? Semua orang di Anjing Rong yang begitu acuh tak acuh sebelum melihat adegan ini, dan mereka tidak bisa membantu tetapi berteriak kaget. Terutama Na Calahan, pupil matanya tidak bisa berhenti bergerak, memancarkan semangat juang yang menakutkan. Sebenarnya, dengan kekuatan satu tangan, binatang roh level 5 diblokir. Tianyu, apakah ada orang dengan kekuatan gaib seperti itu? Dan di restoran, melihat anak-anak bangsawan yang dilakukan Zuo Fan, hati yang gelisah juga menjadi tenang seketika. Bahkan ada yang memiringkan kaki Erlang seolah menyaksikan keseruan tersebut. Mereka semua tahu bahwa selama Zuo Fan mengambil tindakan, pada dasarnya tidak ada ketegangan tentang masalah ini. Hasilnya pada dasarnya adalah mereka diajari pelajaran yang menyedihkan oleh Zuo Fan, perbedaan antara yang sangat menyedihkan dan yang sangat menyedihkan. Xie Tianxiang melihat ke bawah dengan dingin, tampak tidak puas di wajahnya, dan bergumam, munafik ini, dia mengatakan untuk tidak ikut campur dalam masalah ini sekarang. Dan sekarang dia adalah orang pertama yang berlari. Hahaha, benar kan? Hanya dia yang bisa memprovokasi masalah sebesar itu. Terima kasih saudaraku, tidak apa-apa. Long Xingyun tertawa dan perlahan mengayunkan tangannya. Ketika orang lain mendengarnya, mereka sedikit mengangguk dan setuju. Naga kuat seperti misi Anjing Rong memasuki negara, tetapi Zuo Fan bukan ular lokal, jadi siapa yang mampu membelinya? Aku tidak memperhatikan mata terkejut semua orang. Zuo Fan hanya melirik dua kakek nenek di bawah, dan berkata dengan acuh tak acuh, apa yang masih kamu lakukan? Apakah kamu benar-benar ingin menjadi korban gigi hewan? Tanda tanya petik 2. Pria tua itu tercengang. Tetapi dia dengan cepat bereaksi. Buru-buru mengambil cucunya dan melarikan diri, dan mengangguk ke Zuo Fan dengan tergesa-gesa, terima kasih, kepala pelayan Zuo. Karena telah menyelamatkan hidupku. Orang tua tidak akan pernah lupa. Berani. Namun, Na kalah jarang. Tetapi dia memiliki wajah marah, meraih rambut binatang roh di tangannya, dan binatang roh 5 tingkat mengaum dan bergoyang dengan panik. Ingin melepaskan diri dari tangan Zuo Fan. Namun, lengan unicorn Zuo Fan seperti penjepit besi, jadi tetap tidak bisa menyingkirkannya. Murid-muridnya memadat tanpa sadar. Zuo Fan mendengus, melambaikan tangannya, menyentuh. Sesuatu yang lebih menakutkan semua orang terjadi. Binatang roh tingkat 5 tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Itu telah hancur ke tanah, seperti sepotong kain, dan hilang seketika kesadaran. Dan Na Calahan buru-buru terbang ke langit, melihat Zuo Fan dalam kemarahan dan keterkejutan. Bagaimana ini bisa terjadi? Kekuatan dari satu lengan saja membuat monster tingkat 5 pingsan. Suci. Sebelum aku datang ke Tianyu, aku juga belum pernah mendengarnya. Anjing-anjing lain dalam kelompok tentara anjing juga tampak ngeri. Melihat wajah Zuo Fan, mereka bahkan lebih terkejut. Oke, kepala pelayan Zuo perkasa. Di antara kerumunan, aku tidak tahu siapa yang berteriak, dan orang-orang lainnya melambaikan tangan dan berteriak, petugas Zuo, pelayan Zuo, steward Zuo. Teriakan itu mengguncang langit, dan suaranya mengguncang langit. Orang-orang dari kelompok Dokrong melihat sekeliling dengan takjub, dan kemudian memandang Zuo Fan, mereka bahkan lebih terkejut. Pelayan, kepala pelayan muda seperti itu, dengan kekuatan gaib seperti itu,
yang merupakan kekuatan Tianyu. Mengapa kamu belum pernah mendengarnya sebelumnya? Dan sepertinya pamornya cukup tinggi, seolah-olah semua orang mengenalnya. Sial, apa sebenarnya yang dilakukan badan intelijen itu? Dengan keberadaan seperti itu, bahkan orang biasa pun akrab dengan Tuan. Kami sebenarnya tidak tahu sama sekali, itu benar-benar sampah. Tanpa melihat mereka, Zuo Fan berjalan langsung ke Yun Shuang. Yun Shuang juga tersenyum bahagia dan merasa lega. Entah bagaimana, sepertinya selama Zuo Fan muncul, tidak peduli seberapa sulit dan berbahaya situasinya, dia akan merasa lega. Tampaknya Zuo Fan sendiri sudah cukup untuk memberinya rasa aman. Stuart Zuo. Namun, mereka berdua belum berbicara. Tetapi mereka tiba-tiba muncul dengan tangisan lembut. Putri Yongning menarik Yan Fu dengan cemas keluar dari kerumunan dan berlari ke Yun Shuang. Siang Zuo Fan berulang kali meminta maaf. Maaf, kepala pelayan Zuo, kamu mengizinkan kami membeli barang. Kami memiliki beberapa penundaan, jadi jangan salahkan kami. Meskipun kami hanya pelayan, kami mungkin tidak berarti di mata kamu. Tapi kami juga mencoba yang terbaik sekarang, siapa tahu seseorang menghalangi jalan hari ini. Zuo Fan terkejut, dan dia tidak tahu mengapa. Tetapi ketika dia melihat Yongning mengedipkan mata pada dirinya sendiri, dia mengerti segalanya dan tertawa terbahak-bahak. Gadis ini tidak menghabiskan banyak waktu dengan dirinya sendiri. Tetapi dia memiliki banyak ketekunan dalam berpura-pura menjadi kekuatan. Orang-orang di Dokrong bahkan lebih terkejut. Mereka saling memandang, dan mereka penuh dengan wajah yang luar biasa. Apa? Mungkinkah dikatakan bahwa gadis yang barusan, dan anak baru itu, hanyalah budak rumah? Setelah pandangan mendalam pada mereka berdua, hati semua orang di misi Inurong menjadi dingin. Nenek, beruang, yang keluarganya sangat mewah, yang menggunakan tuan dari langit mendalam untuk menjadi pelayan budak. Bukankah itu hanya mengatakan bahwa semua keluarga besar di Tianyu adalah tetua di alam mendalam langit? Dengan mendengus dan menelan, semua orang di Kunrong tidak bisa menahan perasaan sedikit kering. Melihat orang-orang yang hadir ini, aku merasa ngeri. Jika keberadaan tingkat terendah dari keluarga aristokrat, seperti Jiding, adalah penguasa alam langit yang mendalam, maka betapa mengerikannya diaken, penatua, patriark, dan pemuja mereka. Dan berapa banyak keluarga seperti ini yang masih ada di Tianyu? Meskipun mereka sudah berpikir bahwa Tianyu dan bumi akan menyembunyikan naga dan harimau, tetapi ini terlalu dalam. Tidak, di mana ini disembunyikan, bahkan orang biasa mengetahuinya, itu hanya keluarga terhormat. Sialan Huliancai, bagaimana kamu melakukan pekerjaan intelijen kamu? Untuk sementara, semua orang di Kunrong menatap tajam pada seorang pria paruh baya yang menunggangi makhluk roh 5 tingkat di belakangnya, yang kurus seperti tongkat. Seolah-olah dia akan memakannya. Pria itu juga terlihat bingung dan menundukkan kepalanya karena malu. Bagaimana dia tahu ketika Tianyu kehabisan keluarga yang begitu kuat? Mungkinkah mereka menggertak? Namun, ketika dia melihat tempat Zuo Fan, dia hanya bisa menghela nafas dan kehilangan kesabaran. Meskipun Zuo Fan hanyalah basis budidaya Triple Sky yang mendalam, dia dapat membuat stun binatang roh tingkat 5 dengan satu tangan. Ini adalah kekuatan supernatural, aku khawatir bahkan Calahan tidak dapat menandinginya. Ada monster seperti pembantu rumah tangga, bahkan jika pelayannya adalah penguasa langit yang mendalam, itu tidak aneh. Untuk sementara, semua orang di Dokrong memandang Zuo Fan dan rombongannya, semua dengan ekspresi serius, tidak lagi arogansi dan mendominasi sebelumnya.
Para murid dari berbagai keluarga di restoran melihat ini, tetapi mereka semua tidak bisa menahan pipi mereka berkedut, dan mereka terdiam. Zuo Fan menjatuhkan semua orang ini, dan secara kolektif belajar menjadi kejam.